Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Kita akan bahas salah satu cerita paling awal dan paling dramatis yang pernah ada. Ini bukan cuma kisah tentang dua saudara, Kain dan Habel, tapi ini tentang asal-usul kecemburuan, tentang pembunuhan pertama, dan gimana satu tindakan kekerasan bisa ngebentuk jalan umat manusia. Oke, biar kita bisa bener-bener paham ceritanya, kita akan bedah jadi 5 bagian. Kita mulai dari awal banget, dua saudara dua nasib, terus kita lihat momen krusialnya di persembahan yang ditolak, lanjut ke dosa di ambang pintu, konsekuensinya di kutukan dan tanda perlindungan, dan kita tutup dengan warisan mereka di 2 garis keturunan. Yuk kita langsung masuk ke bagian pertama. Dua saudara, dua nasib. Cerita kita dimulai dengan anak-anak pertama yang lahir ke dunia, Kain dan adiknya, Habel. Mereka inilah awal dari segalanya, prototipe pertama dari hubungan persaudaraan. Dari awal aja, jalan hidup mereka udah beda banget. Kain, si kakak, milih buat jadi petani, bekerja keras mengolah tanah. Sementara Habel, si adik, jadi gembala. Hidupnya lebih banyak berpindah-pindah merawat kawanan ternaknya. Kelihatannya sih cuma 2 profesi biasa ya, tapi pilihan inilah yang nantinya jadi pusat dari semua masalah. Dan disinilah konflik pertama meledak. Kedua saudara ini sama-sama mau memberikan persembahan buat Tuhan. Sebuah tindakan ibadah yang seharusnya baik kan? Tapi ironisnya, justru momen inilah yang jadi benih perpecahan di antara mereka. Nah, perhatiin deh detailnya di sini, ini penting banget. Kain membawa sebagian dari hasil panennya. Sementara Habel, dia membawa anak sulung dari kawanannya, yang terbaik dari yang dia punya. Ini perbedaan yang sangat-sangat signifikan dalam cara mereka beribadah. Hasilnya, wah ini dia yang jadi pemicunya. Persembahan Habel diterima, tapi persembahan Kain ditolak. Kamu bisa bayangin gak sih rasanya? Penolakan ini menanam benih beracun di hati Kain. Amarahnya langsung membara dan rasa iri yang dalam banget ke adiknya mulai tumbuh. Amarah Kain yang begitu besar itu tentu nggak luput dari perhatian. Ini membawa kita ke bagian selanjutnya, dosa di ambang pintu. Di sini kita bakal lihat gimana penolakan ini berujung pada sebuah peringatan langsung dari Tuhan dan apa yang terjadi waktu peringatan itu diabaikan. Jadi, sebelum tragedi itu terjadi, Tuhan ngomong langsung ke Kain. Dia kasih peringatan yang kuat sekaligus seram. Dosa itu digambarkan kayak binatang buas yang lagi ngumpet di depan pintu, siap menerkam. Kain dikasih pilihan, kesempatan terakhir buat ngendaliin amarahnya sebelum amarah itu yang ngendaliin dia. Tapi sayangnya, peringatan itu nggak didengerin. Hati Kain udah terlanjur gelap. Dia pakai tipu muslihat, ngajak adiknya ke ladang yang sepi. Dan di sanalah, di tengah kesunyian itu, terjadi sesuatu yang gak terbayangkan. Pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Lalu datanglah momen konfrontasi. Tuhan ngajuin pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi dalam banget maknanya. Di mana Habel, adikmu? Tentu aja ini bukan karena Tuhan gak tahu. Ini semacam kesempatan yang dikasih ke Kain buat ngaku, buat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan jawaban Kain? Ini jadi salah satu kalimat paling terkenal, paling ikonik. Jawaban ini nunjukin banget pembangkangan dia, usahanya buat lari dari tanggung jawab. Dia seolah-olah bilang kalau ikatan persaudaraan itu nggak ada artinya buat dia. Oke, kejahatan udah terjadi, nggak bisa ditarik kembali. Sekarang kita lihat apa konsekuensinya di bagian keempat, kutukan dan tanda perlindungan. Kita akan lihat hukumannya, yang ternyata punya sisi lain yang sama sekali nggak terduga. Hukuman Kain itu ironis banget kan? Dia seorang petani, sumber hidupnya itu dari tanah. Sekarang, tanah yang sama yang udah menyerap darah adiknya justru berbalik ngelawan dia. Tanah itu jadi terkutuk buat dia. Dia nggak akan bisa panen maksimal lagi. Menghadapi nasib kayak gini, Kain pun putus asa. Dia ngerasa hukuman ini terlalu berat buat ditanggung. Dia bukan cuma diusir, tapi sekarang dia jadi rentan, jadi buronan, hidup dalam ketakutan bakal dibunuh sama siapapun yang ketemu dia. Tapi, disinilah ceritanya jadi paradoks. Untuk menjawab ketakutan Kain, Tuhan justru menunjukin belas kasihan. Dia ngasih sebuah tanda misterius di tubuh Kain. Bukan tanda aib, tapi justru tanda perlindungan yang ngejamin gak ada seorang pun yang boleh membunuhnya untuk balas dendam.
Dan kita sampai di bagian terakhir. Cerita ini nggak berhenti di Kain. Tragedi ini ternyata melahirkan dua warisan, dua jalan keturunan yang bakal sangat-sangat berbeda. Di sini kita bisa lihat dua cabang sejarah manusia. Di satu sisi ada keturunannya Kain. Mereka ini inovatif loh. Mereka bangun kota, menciptakan musik, bikin perkakas dari besi. Tapi mereka juga nerusin warisan kekerasan yang makin lama makin parah. Nah, di sisi lain lahir seorang anak baru bernama Set, pengganti Habel. Garis keturunannya memilih jalan yang beda, jalan spiritual, di mana mereka mulai memanggil nama Tuhan. Mau lihat bukti gimana spiral kekerasan ini makin menjadi-jadi? Lihat aja Lameh, salah satu keturunan Kain. Dia dengan sombongnya bilang kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, dia sendiri minta dibalaskan 77 kali lipat. Ini udah bukan soal keadilan lagi, ini soal kebanggaan atas kekejaman. Dan ini semua ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang cukup mengusik. Ya, kita tahu ini adalah cerita tentang pembunuhan pertama, itu jelas. Tapi, dengan adanya tanda Kain, tindakan melindungi si pembunuh, apakah ini juga bisa jadi cerita tentang belas kasihan yang pertama?